Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di acara Lensa Kita, Malu TV, channel Timur Terpercaya. Malam hari ini kita akan membahas tentang pernyataan salah satu saksi di persidangan kasus dugaan suap yang melibatkan mantan Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak Abdul Ghani Kasuba. Sebut saja saksi tersebut adalah bernama Elia. Ciutannya cukup menghebohkan di ruang persidangan karena menurut pengakuan saksi, untuk memperlancarkan usaha bisnisnya di pemerintah provinsi, terpaksa Elia harus menyiapkan sejumlah perempuan cantik dan kemudian disuguhkan kepada Bapak Abdul Ghani Kasuba, mantan Gubernur Provinsi Maluku Utara saat itu. Yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan saksi dapat dikategorikan sebagai human trafficking atau perdagangan manusia? Untuk membahas persoalan ini, di studio telah hadir Bapak Ansar M. Nasir, pakar hukum pidana Universitas Hairun Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Iya, Pak Dokter, seperti isu kita malam hari ini bahwa ada salah satu saksi, sebut saja Elia, dalam persidangan yang cukup menghebohkan masyarakat Maluku Utara. Karena untuk memperlancarkan usahanya, itu tidak tanggung-tanggung loh. Untuk mengadakan sejumlah perempuan itu harus menghabiskan uang 3 miliar rupiah. Betul. Ya kan? Namun belakangan pengakuan di persidangan dibantah oleh pihak keluarga. Tapi kita tidak akan membahas tentang benar atau tidak tentang kasus ini. Cuma yang jelas bahwa ketika saksi dalam persidangan melakukan pengakuan, itu kan kategori adalah fakta persidangan. Yeah. Apakah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah perbuatan saksi itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum? Ya. Silakan. Begitu. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Sawal. Pertanyaannya langsung to the point ya. Iya. Pertama-tama memang dengan kita menyimak jalannya proses persidangan mantan gubernur kita ini Pak AGK, terlalu banyak kejutan yang membuat masyarakat ini sampai terheran-heran sampai ya terkejut dengan banyaknya fakta-fakta di luar dugaan kita yang muncul di persidangan. Tapi sekali lagi bahasan diskusi kita ini sama sekali tidak ingin menjudge ya. Iya. Tetap kita menghormati asas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Kita hanya membahas dalam kerangka secara ilmiah dan akademisi saja, mengikuti alur jalan cerita ya, episode demi episode yang terjadi di persidangan. Kalau menyimak keterangan saksi yang terakhir yang dihebohkan dengan adanya keterangan yang terkait dengan apa tadi itu Pak? Pengakuan ya. Iya, bahwa untuk memperlancarkan proses pencairan proyek, terpaksa Ibu Elia ini harus menyiapkan sejumlah gadis-gadis. itu bagaimana itu? Nah, menurut kacamata atau perspektif hukum tindak pidana? Perspektifnya tetap itu kalau isunya seperti itu, dan memang banyak praktik yang terjadi seperti itu, bukan cuma pada kasus ini saja. Seingat saya ya, kalau kita coba mundur ke belakang ini secara top up-nya dulu nih. Iya, iya. Ketua KPK itu Pak Ansar ya, turun karena harta itu. Iya, iya, iya. Ketua Mahkamah Konstitusi turun karena tahta. Ya, ketua KPU yang baru-baru ini. Iya, KPU juga itu karena wanita. Turun karena wanita. Ya. Nah, fakta saksi kemarin di persidangan kemarin itu menyeruak ini. Ya mantan gubernur kita rupanya bukan cuma harta tahta saja, tapi terakhir wanita juga. Iya. Ya, tapi lagi-lagi ini tetap menghormati proses persidangan. Kalau pertanyaannya apakah itu bisa menjurus ke tindak pidana perdagangan orang, mungkin masih terlalu jauh untuk kita sebut begitu. Karena sekali lagi di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, di situ secara limitatif sudah diterangkan itu definisi ya, per definisi secara norma apa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang. Terlebih lagi karakter tindak pidana perdagangan orang ini sebenarnya masuk kategori tindak pidana yang memang mengharuskan ada korban, atau yang disebut dengan victim crime.
Berbeda dengan tindak pidana lain yang ada kategori unvictim crime itu, tindak pidana tanpa korban seperti Artinya bahwa dok, meskipun sudah ada melakukan pengakuan dalam persidangan, di ruang persidangan, itu kan kategori sebagai fakta persidangan. betul. Tetapi belum memenuhi syarat di kategori sebagai tindak pidana penjualan manusia begitu. Iya, ya, lagi-lagi kita Human harus, trafficking. ya kalau memang dia masuk human trafficking atau TPPO, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2007 tadi. Salah satunya memang mesti ada korban, eksploitasi terhadap korban. Pertanyaannya kemudian, dalam fakta seperti itu kira-kira yang tepat untuk kita kategorikan sebagai korban itu siapa? Nah, kalau saya lebih ini Pak ya, isunya menyeruak, mungkin kita akan lebih membahas bahwa ini juga salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi yang masuk kategori perbuatan gratifikasi. Ya, kalau coba kita menyimak secara normatif di pasal 12B junto 12C Undang-Undang 20 tahun 2001, ya Undang-Undang Perubahan Undang-Undang 3199, memang kita menariknya mengkaji per definisi dari gratifikasi itu. Ternyata yang pemberian itu tidak hanya dalam bentuk barang saja. Ya. Jadi Tidak terbatas dalam bentuk dalam materi. tidak Karena ada terbatas dalam bentuk sejumlah materi. saksi yang tadinya ditersangkakan oleh KPK karena terbukti melakukan penyuapan dalam bentuk materi, nilai. Betul. Tetapi kalau yang saksi Elia ini, berarti dia bisa dikategorikan sebagai kan gratifikasi begitu. Ya, jadi per definisi dari gratifikasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tipikor itu pemberian dalam arti luas. Bla bla bla, termasuk diskon, termasuk fasilitas, pinjaman tanpa bunga dan sebagainya, dan fasilitas lainnya. Terbuka peluang, termasuk juga layanan seks atau fasilitas seks yang diberikan kepada penyelenggara negara untuk menunaikan atau mewujudkan motif-motif tertentu, ya, yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Itu juga bisa kita kategorikan sebagai bentuk gratifikasi. Apalagi kan belanja perempuan ini kan cukup fantastis. Fantastis. Jadi untuk mengukur parameter gratifikasi itu sebenarnya kan cukup kita kejar motifnya apa dan dampak setelah pemberian gratifikasi itu apa. Nah, dampaknya kita bisa kejar nih. Apakah seketika kita sudah memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara, itu mungkin bisnis kita lebih dimudahkan ya. Terus ya praktek-praktek percaloan jabatan itu bisa lebih dimuluskan dan sebagainya ya. Itu saja, Pak. Itu masuk juga ya? Masuk kalau saya. Tapi sekali lagi memang belum ada studi kasus yang bisa membuktikan layanan seks itu sebagai bentuk gratifikasi. Memang belum ada contoh kasus karena memang terbentur pada aspek pembuktian. Ya. Lagi-lagi banyak para pakar yang menyebut bahwa gratifikasi seks, oke, dia tergolong sebagai bentuk gratifikasi yang diatur di 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, tapi yang menyulitkan sekarang itu bagaimana proses pembuktiannya. Karena ada yang menyebut pakar bahwa gratifikasi seks itu kondisinya harus tertangkap tangan. Kondisinya harus tertangkap tangan. Dalam kondisi harus Artinya tertangkap bahwa tangan. tidak cukup dengan pengakuan saksi. Tidak cukup hanya sebatas pengakuan. Karena kan kita juga mengenal dalam hukum pidana itu satu saksi bukan saksi. Iya. Dalam artian ulus testis itu walaupun ada 1000 saksi yang menyatakan pandangan yang sama, tapi tidak didukung oleh alat bukti yang lain juga tetap nihil. Tetap nihil di pandangan hakim untuk sebagai alat bukti yang kuat. Meskipun dalam fakta persidangan itu bahwa saksi atau yang bersangkutan ini melakukan pengakuan ya. Itu Kalau memang mau serius JPU-nya atau hakim pun juga bisa lebih aktif untuk meminta si 3 perempuan itu untuk hadir sebagai saksi tentunya. Untuk coba mengkonfrontir ya, konfrontirkan keterangan dari saksi sebelumnya. Artinya bahwa harus didalami. Harus didalami tentunya. Karena memang ya hati-hati perlu hakim dalam menilai ini. Apalagi memang kan dakwaan jaksa penuntut umum itu sudah mendakwa. Mendakwa pasal gratifikasi pula, setahu saya. Tapi saya entah apakah di tahap penyidikan sebelumnya JPU juga mendalami isu gratifikasi. Berarti ini tugas seksual dari JPU untuk mendalami atas pengakuan daripada saksi itu. Betul. Jadi kalau memang mau fakta sidang mau dijadikan sebagai fakta hukum, kan fakta sidang belum tentu fakta hukum, Pak. Fakta hukum itu apa yang diyakini oleh hakim berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan kan. Jadi fakta-fakta sidang ini mau ditarik ke fakta hukum justru harus didukung oleh alat-alat bukti yang lain. Saya setuju juga dengan pernyataan atau perspektif dari Pak Dokter. Karena bisa saja orang ini kan bisnis, orang berdagang ini. Betul. Ketika kan ini menjadi rahasia umum lah, karena kan sudah terungkap dalam persidangan bahwa menurut saksi si Elia ini rela berkorban sampai
miliaran. menguras dana 3 menit tidak sedikit loh. Tidak sedikit. Artinya bahwa pasti kompensasi itu akan lebih gede, lebih besar. Betul. Iya. Gitu. Artinya kan kita tinggal mengejar motifnya apa, Iya. ibu saksi ini, dan dampak setelah dia memberikan layanan seperti itu apa ke dia. Iya. Tentunya itu. Saya pikir juga dengan pengakuan bahwa si yang bersangkutan menyuguhkan garis-garis cantik, iya kan? Saya pikir dengan angka 3 miliar itu ini harus didalami lah. Iya, dan saya pikir tiga itu tidak ini ya, sedikit ya, mungkin lebih dari itu. Dan malah. itu pengakuan sendiri loh, Iya. pengakuan yang bersangkutan sendiri loh, Iya, gitu. betul. Artinya bahwa ini harus didalami. Saya setuju. Betul. Jadi dibutuhkan saksi-saksi lain untuk menguatkan keterangan saksi sebelumnya, dan memang butuh alat-alat bukti lain. Mungkin ada petunjuk. Jadi antara keterangan satu saksi dengan saksi lain, nanti hakim pun bisa menarik petunjuk. Oh, bisa ya? Iya. Jadi petunjuk satu alat bukti dengan alat bukti lain coba dirangkai oleh hakim untuk bisa meyakinkan hakim bahwa benar fakta itu terjadi. Tapi ini yang menarik, Iya. Pak Dokter. Seperti pernyataan pertama yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa harta kekuasaan dan wanita itu biasa di pusat-pusat kekuasaan ini menjadi kado terindah. Iya. Dan bisa-bisa para penguasa ini menjadi bukan korban lah. Saya pikir bahwa mereka hilaf. Godaan Ya, memang godaannya cukup begitu luar biasa. Dokter. Ini mengapa ini? Ini fenomena apa yang terjadi harus seperti ini? Ada yang menyuap dalam bentuk materi, tapi dalam konteks ini lain. Iya. Gitu. Wanita begitu. Ya memang moralitas aparatur kita ya, penyelenggara negara kita memang yang seolah-olah memang kita dipertontonkan seperti itu. Bukan cuma fenomena di daerah, bahkan di pusara kekuasaan yang dekat dengan istana pun itu menjadi fenomena yang dipertontonkan secara nyata di depan publik. Jadi saya pikir ya ini fenomena yang mesti sekali lagi ada proses berdemokrasi kalau kita coba tarik keluar dari kacamata hukum, Pak. Jadi memang ke depan karena kontestasi pilkada juga semakin dekat, ya ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai masyarakat untuk hati-hati memilih pemimpin di kemudian hari. Saya pikir itu nasihat yang luar biasa supaya melahirkan pemimpin yang berintegritas, tidak terkesan juga punya nama di masyarakat sebagai tokoh agama atau tokoh masyarakat, tapi memang butuh track record lebih dalam agar masyarakat punya referensi yang kuat dalam memilih calon. Tapi biasanya begini Pak Dokter, menurut pengalaman dan sejarah yang terjadi, biasanya orang di luar sistem kekuasaan dia istiqomah loh. Istiqomah. Tetapi ketika memangku atau menduduki jabatan penting, itu jebol juga itu istiqomahnya. Circle-nya mungkin dipengaruhi oleh circle, dipengaruhi oleh uang gampang didapat dan sebagainya. Mencoba hal-hal yang di luar kebiasaan mungkin, Pak ya. Yang namanya saja manusia. Iya. Tapi ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah ikhtiar kita bagi bakal calon ya. Betul. Bakal calon kepala daerah. Pak Dokter, sampai di sini apakah undang-undang tindak pidana misalnya dalam perspektif Pak Dokter itu ada semacam perlu disempurnakan sehingga ada penegasan atau konkret untuk dalam penindakan dalam kasus-kasus seperti ini? Iya. Anda kan sebagai akademisi kan? Iya, terkait dengan isu gratifikasi. Iya. Yang menyeruak sebenarnya untuk fakta kasus mantan gubernur kita ini. Iya. Itu kan adanya dugaan money laundering juga ya. Iya. Tindak pidana pencucian uang. Beberapa kali saya diminta menjadi ahli di persidangan terkait dengan tindak pidana korupsi yang beririsan dengan tindak pidana pencucian uang. Saya katakan kepada majelis hakim bahwa memang dibutuhkan ada peremajaan undang-undang pemberantasan tipikor kita dalam hal memudahkan jaksa, memudahkan penyidik dalam proses pembuktian. Jadi karena memang masih perdebatannya begitu-begitu terus nih. Yang harus dibuktikan itu tindak pidana asal lebih dulu kah? Atau tindak pidana pencucian uang bisa dilaksanakan lebih dulu dibanding tindak pidana asalnya, predikat crime. Persoalannya sekarang, kalau kita cuma mengandalkan predikat crime atau tindak pidana asal harus dibuktikan lebih dulu, khawatirnya kan uang yang dijadikan dibawa lari dari hasil kejahatan korupsi misalkan itu akan dibawa kemana-mana itu. Iya. Jadi sebenarnya kan di ikhtiar negara itu kita tidak fokus untuk follow the person sebenarnya, tapi butuhnya follow the money. Jadi kita harus ngejar
ngejar duitnya, hasil kejahatan korupsi itu. Sehingga menurut saya memang dibutuhkan ada peremajaan undang-undang pemberantasan tipikor. Coba kita tarik praktek pembuktian TPPU itu ke dalam satu instrumen hukum saja. Tidak seperti sekarang ya, ada 2 instrumen hukum sehingga menimbulkan perdebatan dari para pakar, bahkan sudah beda pandangan itu Pak. Iya, karena tapi adanya kasus AGK ini kan tidak tertumpuk persoalan ini kepada AGK saja saya lihat. Iya, betul. Karena beberapa kali informasi yang saya peroleh bahwa saksi ini juga mereka juga sebagai pelaku juga Pak. Dan sampai saat ini masih sebatas saksi. Yeah. Apakah perlu KPK, ini kan kita butuh pihak yang terlibat ini harus jangan lupa ambil langkah tegas. Iya, Pak si terdakwa mantan gubernur kita ini didakwa pula menggunakan pasal penerima suap ya. Iya. Di Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pun penerima dan pemberi juga. Nah itu dia tuh yang menarik tuh. Ya. Tapi kan banyak kesaksian dalam ruang persidangan. Iya. Yang nyata-nyata dalam pengakuan dalam persidangan itu bahwa banyak pejabat-pejabat yang saat ini masih status sebagai saksi, padahal mereka juga dalam persidangan itu ya terbukti melakukan penyerahan atau memberikan uang kepada AGK untuk melakukan pengamanan jabatan misalnya. Jadi itu alangkah baiknya KPK harus seperti apa? Ya sebenarnya kalau pasal penerima suap itu terbukti, itu sebenarnya blending dengan pasal pemberi suap. Artinya? Blending itu tidak bisa dipisah. Jadi ada pemberi pasti ada penerima kan. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita tidak bisa menutup mata hanya mempertanggungjawabkan si penerima saja. Tidak cukup hanya penerima saja kan begitu kan? Tidak bisa. Itu pemberi juga harus gitu. Jadi pasal pemberi dan penerima suap itu satu kesatuan, satu nafas. Dia harus di blending, dicampur dan harus dibuktikan secara bersamaan. Berarti Anda sebagai akademisi masih optimis bahwa kasus ini belum berhenti sampai di sini? Belum terhenti dan memang startnya itu kan dipegang oleh KPK itu. Jadi kita tunggu action KPK berikutnya kan. Kita tunggu action berikutnya. Kita tunggu. Siapa yang menjadi tersangka baru? Siapa yang menjadi tersangka baru? Ataupun kalau KPK telat dikit, saya kira Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara juga siap untuk menangkap. Dan Anda setuju bahwa birokrat di Provinsi Maluku Utara ada sebagian pemerhati sosial, termasuk juga pakar-pakar hukum, menyebutkan bahwa birokrat Provinsi Maluku Utara ini sudah kronis dalam tindak pidana atau perbuatan-perbuatan korupsi. Iya. Kronisnya kalau kita jadikan indikator kalau the leader of topnya saja, top of leadernya saja sudah kena seperti ini kan, kita justru berpikir jangan-jangan level di bawah pun juga kan pasti akan menggurita kan, menggurita. Tapi kan ini sebatas asumsi dan kita lihat saja ya, ada instrumen hukum yang bisa. Tapi kan ini bukan sebatas asumsi karena fakta persidangan yang saya peroleh informasi hampir 300 saksi yang terlibat dalam persoalan ini. Tidak sedikit loh 300 saksi itu. Dan sepertinya memang aparat penegak hukum kita kewalahan. Sangat kewalahan untuk bisa coba mensortir ya. Mana yang harus didahulukan atau dituntaskan kasusnya. Tapi saya kira ini episode awal ini akan muncul episode berikutnya karena memang gurita tadi. Namanya kasus yang satu tangan yang lain juga ikut bekerja. Iya. Jadi akan panjang, kita tunggu episode berikutnya dari penegak hukum. Kita akan tunggu episode berikutnya. Oke, terima kasih Pak Dokter atas kehadirannya dan atensi malam ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih sekali lagi. Iya, kita memberikan kepercayaan penuh kepada KPK. Betul. Dan aparat penegak hukum dan aparat hukum lainnya ya kan. Kita menunggu sejauh mana apakah ada tersangka baru dalam kasus ini atau seperti apa. Dan tentunya juga kita harap hakim menjatuhkan hukuman yang atau menilai perkara ini dengan seadil-adilnya. Apakah bersalah atau tidak bersalah kita tunggu putusan hakim juga harus nanti. Adil. Karena hukum itu kan harus adil. Mesti adil. Oke, pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini menjadi referensi bagi penguasa atau pemegang palu kekuasaan baik di birokrat maupun di legislatif. Saksikan kami di acara selanjutnya hanya di Malu TV, channel Timur Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih luar biasa. Malu TV, channel Timur Terpercaya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya.